Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bila Tube News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah berita yang luar biasa bagus, Saudara, menarik ya untuk kita baca. Dilansir oleh website DW Indonesia edisi 20 Agustus 2024 ya, 2 hari yang lalu, hari Selasa. Gereja-gereja di Jerman berada di bawah tekanan. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan saja. Jadi bukan asumsi, tapi kita bacakan beritanya ya. Kita sama-sama belum tahu. Gereja-gereja di Jerman berada di bawah tekanan. Setiap tahun gereja Katolik dan Protestan Jerman kehilangan ratusan ribu umatnya. Warga Jerman berubah. Yang jelas secara hukum banyak hal yang tampaknya masih belum menentu. Banyak bangunan gereja yang megah seperti Katedral Köln, Gereja Frau Kirche di Dresden, atau Biara Maria Lasch di kawasan Eifel yang jadi tujuan wisata dan atraksi utama bagi para turis di Jerman. Secara tradisional, Jerman adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani atau Kristen. Namun hal itu telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tidak sampai separuh orang Jerman sekarang tercatat beragama Katolik atau Protestan lagi. Hanya jika kita menambahkan penganut gereja Ortodoks dan apa yang dikenal sebagai Freikirchen atau gereja bebas yang sebagian besar pengikutnya masih menganut Protestan, baru ada lebih 50% dari 84 juta penduduk Jerman saat ini yang biasa disebut menganut agama Kristen, termasuk Katolik dan Protestan. Pada tahun 1990, ketika jumlah umat Kristen di Jerman Barat dan Timur itu dicatat untuk pertama kalinya, umat Kristen masih berjumlah lebih dari 70% dari total populasi. Saat itu 35,8% dari hampir teman beragama Katolik dan 36,9% beragama Protestan. Secara keseluruhan angkanya adalah 72,7%. 10 tahun kemudian pada 2001 jumlahnya masih mencapai 64%. Satu dekade kemudian pada 2011 angkanya merosot untuk pertama kalinya di bawah 60% dari 80,3 juta penduduk Jerman. Hanya 59,9% ya. Jadi dari 80,3 juta penduduk Jerman, hanya 59,9% yang masih menjadi anggota salah satu gereja besar. Dan ini adalah alasannya. Tinggalkan gereja karena skandal kekerasan seksual. Pada akhir tahun 2023, hampir 20,35 juta orang Jerman masih tercatat sebagai anggota gereja Katolik dan sekitar 18,56 juta orang anggota gereja Protestan. Menurun drastis ya. Penurunan jumlah tersebut bukan hanya disebabkan oleh ratusan ribu orang yang memang sudah berniat meninggalkan gereja. Beberapa di antaranya mungkin juga disebabkan oleh skandal seputar kekerasan seksual yang terjadi di kedua gereja besar tersebut. Selain itu, kedua gereja Katolik dan Protestan mencatat jumlah kematian anggota yang lebih banyak dibandingkan jumlah anggota baru setiap tahunnya. Jadi jumlah yang meninggal itu jauh lebih banyak daripada jumlah umat yang baru saja menjadi Kristen. Jadi mungkin misionarisnya banyak yang gagal ya, tidak ataupun nggak kerja kayaknya di berbagai wilayah ya. Luar biasa, Masya Allah. Konvensi Wali Gereja Ortodok Jerman yang didirikan tahun 2010 menyebutkan ada 4 juta umat Kristen Ortodok Jerman. Sedangkan kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai gereja Kristen bebas dan komunitas Kristen lainnya punya sekitar 800.000 anggota. Negara kumpulkan pajak untuk gereja, ini alasan berikutnya ya. Ciri khusus pendanaan gereja dalam sistem hukum Jerman adalah bahwa negara dapat yang
mengumpulkan dana untuk gereja Katolik dan Protestan yang secara umum disebut mengetahui pajak gereja, yaitu besarnya tergantung dari tingginya gaji atau pendapatan orang. Dana yang dikumpulkan negara lalu akan disalurkan pada gereja Katolik dan Protestan. Itu juga sebabnya negara memiliki statistik yang tetap mengenai keanggotaan kedua gereja besar itu. Sedangkan untuk anggota Kristen Ortodoks, anggota Freikirche atau umat Muslim dan Yahudi di Jerman tidak ada catatan negara karena mereka tidak perlu membayar pajak gereja. Perkembangan ini membawa dampak yang beragam. Negara dan gereja-gereja besar mempunyai lebih banyak hubungan satu sama lain di Jerman dibandingkan di kebanyakan negara lain di seluruh dunia. Hubungan ini sudah berlangsung lama. Landasan sistem pembiayaan gereja di Jerman dapat ditelusuri kembali sampai ke Konstitusi Weimar tahun 1919 ya, 1919. Negara ketika itu juga mempertimbangkan tuntutan finansial gereja-gereja setelah gelombang sekularisasi pada awal abad ke-19 ketika tanah dan bangunan milik gereja dinasionalisasi secara besar-besaran. Kemudian alasan berikutnya, Jerman menuju masyarakat bukan Kristen. Sudah beberapa kali muncul perdebatan untuk mengubah aturan pajak gereja, tapi itu tidak mudah dilakukan. Karena itu berarti pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian harus mencapai kesepakatan baru dengan gereja Katolik dan gereja Protestan. Upaya-upaya seperti itu selalu mengalami kegagalan karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah federal dan negara bagian. Perkembangan lain telah dialami di banyak wilayah Jerman selama beberapa waktu. Gereja-gereja makin kekurangan jemaat, sehingga menerima lebih sedikit pajak gereja dan harus menghemat uang. Para ilmuwan dan pakar sosial sudah mendiskusikan apakah Jerman sedang menuju perkembangan masyarakat pasca Kristen. Lebih dari 500 gedung gereja dan kapel di Jerman saat ini sudah berubah fungsi, ditinggalkan atau dialih fungsikan karena pengunjung gereja terus menyusut. Luar biasa ya, lebih dari 500 gedung gereja. Gedung-gedung gereja itu lalu dibongkar atau diubah menjadi apartemen, restoran, atau tempat kegiatan lain. Tidak disebutkan menjadi masjid, tapi banyak ya. Tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri, sudah banyak yang berubah menjadi masjid juga, saudara. Itulah berita yang baru saja dipublikasikan oleh dw.com ya, sebuah portal berita berbasis website dari berbagai macam dunia ya, dwindonesia.com, mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh seorang pendeta yang berkhutbah di gereja, yang beliau prihatin ya dengan kondisi kekristenan dari berbagai macam denominasi di Eropa sana. Itu memang menurun, bahkan dari 70, sekian persen menurun menjadi 20% saja saat ini. Kira-kira apa yang terjadi menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Komentar yang bagus karena bisa menjadi wawasan baru bagi orang yang membaca. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan,
gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa.